Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah subuh rahimakumullah. Sudah semestinya kita sebagai makhluk Allah yang sudah diberikan bermacam-macam kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita, atas hidayah, atas petunjuk kepada diri kita untuk bisa memahami agama ini dengan benar, untuk bisa menjalankan perintah agama ini dengan istiqomah sesuai dengan kesanggupan kita. Hanya karena rahmat Allah lah kita masih bisa menjalani ketaatan kita pada hari ini. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih akan membahas terkait hubungan perintah puasa dengan keimanan dan ketakwaan. Kita akan membahas ayat-ayat Allah tentang puasa. Mungkin ini sudah hampir setiap tahun kami bahas, akan tetapi agama itu memang seperti itu. Agama itu harus senantiasa diulang-ulang, karena barangkali pada tahun yang lalu panjenengan pas lagi tidak mendengarkan atau pas lagi turu sehingga tidak mengetahui, sehingga walaupun sudah dijelaskan berkali-kali ya, kita terkadang masih orang mudeng. Gimana betul? Iya, sudah dijelaskan berkali-kali, itu pun masih belum mengetahui. Tapi tidak mengapa ya, karena memang agama itu nasihat, intinya saling menasehati ya. Yang dinasehati ari gelem nggih. Anggar ora gelem ya monggo apa-apa itu. Ya. Jamaah rahimakumullah, yang namanya ibadah adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah melalui ketentuan-ketentuan syariat. Ya. Ibadah itu segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada ruang sedikit pun bagi manusia untuk membuat ibadah. Tidak boleh. Karena syariat agama Allah sudah sempurna. Ketika Allah menurunkan suratul Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islami dinan wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditum islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ketika Allah menurunkan ayat ini, berarti
segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang manusia untuk bisa selamat dari siksa neraka, ya, dia sudah diberikan petunjuk bagaimana caranya. Segala sesuatu amal solih yang mendekatkan dia menuju surganya Allah sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik melalui Al-Quran maupun sunnah-sunnah sahihah. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kesesatan, terjerumus ke dalam neraka, terjerumus dalam perkara-perkara subhat, sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah sahihah. Karena agama ini sempurna, ya. Al-Qurannya sempurna, yang dijelaskan oleh manusia yang sempurna, diterima oleh murid-muridnya yang juga manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa meneruskan tongkat estafet ke pengajaran agama Islam sehingga sampai hari ini, ya, sampai kepada kita ajaran agama Islam yang sempurna. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya ibadah itu ketika telah ditetapkan, maka itu kita tidak boleh sama sekali membuat-buat sebuah ibadah yang tidak ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik itu adalah sebabnya ataupun jenisnya ataupun kadarnya. Kadar itu berarti ukurannya, ya, baik itu tata caranya, baik itu waktunya maupun tempatnya. Ada 5 kriteria, ya, ketika Allah sudah menentukan, maka kita tidak boleh mengarang-arang sendiri, ya, sebabnya, jenisnya, kadarnya, carane, waktune, karo tempate. Kalau sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita cukup sami'na wa ata'na. Itu. Dan kita akan tinjau terkait perintah puasa ini, ya. Kita tinjau dari yang pertama, ya, ketika kita beribadah maka kita harus tahu apa sebabnya kita melakukan ibadah tersebut. Ya, berarti yang ditanyakan pertama adalah, karena ini ibadah, itu harus kita tanyakan mana apa nih dalilnya. Itu kalau namanya ibadah, mana dalilnya? Itu. Dan kita bisa menjawab untuk melakukan perintah puasa, sebabnya karena Allah memerintahkan kita untuk berpuasa melalui Al-Quran suratul Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Allah memerintahkan kita sebuah ibadah. Ya. Ini dalilnya, dan dalam ayat yang mulia ini masuk juga kepada jenis ibadahnya, ya. Sebabnya karena kita menjalankan perintah Allah, jenisnya adalah seperti yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian apa itu? As-siyam, jenisnya yaitu jenis ibadahnya yaitu berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Jadi ayat yang mulia ini ada 2 kriteria yang sudah kita jawab, ya. Sebabnya
Kenapa kita melakukan sebuah ibadah adalah karena ada perintah dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebalikannya, kalau tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, itu bukan dinamakan ibadah. Itu. Ini yang cara mudahnya seperti itu. Kalau dia mau dinamakan ibadah, maka harus ada ketetapannya, baik sebabnya, jenisnya, kadarnya, caranya, waktunya, dan tempatnya. Kalau itu semuanya ditentukan secara syariat, maka kita tidak boleh menyelisihinya. Kita sudah menjawab dua pertanyaan, sebab dan jenisnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti sudah kami jelaskan kemarin, mewajibkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah muhsin, ya, muhsin atau mukmin? Oh, kayak muhsin nombotan yang kemarin. Ya, tingkatannya ada mukmin, ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Allah memerintahkan kepada ya ayyuhallazina amanu, ya, orang-orang yang beriman. Makanya ada patokan, mukmin pasti muslim, tapi kalau muslim belum tentu mukmin. Mukmin pasti muhsin, ya. Kalau yang muhsin pasti mukmin. Nah, kalau mukmin belum tentu dia seorang muhsin. Kalau dia seorang muhsin berarti dia sudah muslim dan mukmin. Kata para ulama, ketika Allah mengatakan itu dalam Al-Qur'an, itu ada dua, ada mukmin, ada muslim. Maka itu menunjukkan tingkatan. Akan tapi kalau dalam Al-Quran disebutkan salah satunya saja, baik muslim maupun mukmin, itu biasanya Allah menunjukkan kepada dua makna, yaitu orang yang sudah muslim dan juga mukmin. Itu. Secara umum konteksnya seperti itu. Akan tapi kalau Allah menunjukkan di ayat di dalam sebuah ayat misalnya, antara kata-kata mukminin dan muslimin itu bareng, itu berarti memang ada tingkatannya. Tapi kalau dia berdiri sendiri itu mengandung dua makna. Baik itu kalau muslim ya berarti juga termasuk mukmin, kalau mukmin juga termasuk muslim. Itu. Secara umum kemarin sudah kami jelaskan, ya, bagaimana Allah mewajibkan kepada seorang mukmin. Karena memang perintah-perintah agama itu awalnya didahului dengan pembiasaan, syariat pembiasaan agar kita menjalankan syariat agama Allah. Allah mempunyai ketentuan sebagai persyaratan agar kita menjadi seorang yang dinamakan Islam, orang Islam. Syaratnya adalah itu, membaca syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Itu batas minimal persyaratannya, baru dikatakan dia seorang muslim. Akan tetapi belum tentu dia menjalankannya karena keimanan, kesadaran sepenuhnya. Masih ada ruang-ruang di mana dia menjalankan kewajiban-kewajibannya karena ada unsur-unsur lain. Contoh misalnya, ada orang mengucapkan syahadat. Secara zahir kita menghukumi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai seorang muslim. Itu. Akan tetapi terkadang orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mungkin hanya karena kepengen apa? Ya, kepengen menikahi wanita, misalnya wanita muslim sementara dia seorang non muslim, maka dia bersyahadat di dalam rangka menikahi wanita tersebut. Akan tetapi hatinya belum masuk. Itu.
Ini contoh yang mudah. Artinya belum masuk keimanan tersebut. Begitu juga ketika ada seseorang yang menjalankan sholat. Ya, itu hanya sekedar mungkin ada yang sebagian dari kita yang masih belum mencapai derajat keimanan, menjalankan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Gini bang, ada sebagian. Kita mudah-mudahan insya Allah yang berada di sini sudah mencapai taraf keimanan, sehingga sudah sadar dengan penuh keyakinan bahwa sholat ini adalah kebutuhan, ya, kebutuhan kita untuk menghadap kepada Allah, untuk memohon kepada Allah, untuk meminta petunjuk atas apa-apa yang kita hadapi dalam perkara dunia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita memerlukan untuk mengadukan permasalahan kita kepada Allah setiap waktu yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Lalu kita lanjut kepada kadarnya, kadar kue ukurannya, ya. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menentukan ukurannya, maka kita tinggal sami'na wa ata'na. Ya. Ukurannya ketika berpuasa Ramadan itu adalah seberapa lama? 1 bulan penuh. Ya, dalam ayat berikutnya, ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Ya, kenapa harus di bulan Ramadan? Kenapa? Ya terserah Gusti Allah nggih. Allah yang mempunyai syariat, ya. Allah bisa saja menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Syawal misalnya. Sagedna mboten? Saged. Atau menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Muharram atau bulan Sura. Cara wong Jawa. Eta. Bisa saja. Akan tapi Allah lah yang mempunyai bulan-bulan tersebut. Allah yang menentukan 1 tahun itu terbagi menjadi 12 bulan. Di antaranya ada bulan-bulan haram. Ya. Ramadan termasuk bulan haram mboten? Mboten. Ya. Walaupun itu bulan haram kan bulan mulia nggih. Tapi Ramadan tidak termasuk di dalamnya. Ya, yang namanya dalam Islam itu ada bulan haram namanya 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu. Itu. Akan tetapi sekali lagi Allah sudah menentukan kadarnya, yaitu di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Ya. Dan juga Allah sudah menentukan bagaimana caranya menentukan kadarnya puasa Ramadan mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan harus memulai, kapan harus mengakhiri. Itu. Ya, 1 bulan ini bagaimana caranya untuk memulainya? Faman syahida minkum syahra falyasumh. Barang siapa yang melihat maka wajib baginya berpuasa. Ya, faman syahida. Sekali lagi, ayatnya terang benderang. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan, melihat bulan tersebut, maka baginya wajib untuk berpuasa. Ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Sya'ban sudah memasuki tanggal 29, maka lihatlah hilal, ya. Fa in humma fa'akmilu salasin, ya. Ketika tertutup awan maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini yang terjadi kepada kita kemarin. Bulan Sya'ban, ya, hilal tidak terlihat sehingga, ya, kaum muslimin menggenapkan bulan menjadi 30 hari sehingga berpuasa di hari Kamis. Itu. Akan tetapi daerah yang lain punya tempat
terbit hilalnya sendiri-sendiri, sehingga akan berbeda-beda. Kalau Indonesia itu Malaysia, Singapura, Brunei semuanya hari Kamis, ya. India sebagian hari Kamis, tapi Arab Saudi, Mesir itu hari Rabu, ya, hari Rabu. Karena mereka pada hari Selasa itu melihat hilal. Walaupun ketinggian derajatnya masih 0,5, akan tetapi karena cuacanya bagus sehingga hilalnya terlihat. Sehingga daerah Arab sana adalah berpuasa hari Rabu, tidak masalah. Okay? Masing-masing negeri mempunyai matla, ya, mempunyai terbitnya hilal sendiri-sendiri. Sedangkan di daerah masuk ke Eropa, Turki, ya, daerah Turki itu mereka menggunakan hisab, sehingga mereka tidak mengikuti yang dekat, akan tapi menggunakan caranya sendiri. Di Turki itu hari Kamis. Itu. Jemaah rahimakumullah, itu semuanya yang penting adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cara penetapannya itu yang kita ikuti. Dimanapun kita berada, kita harus mengikuti aturan pemerintah yang sah. Sehingga ketika pemerintah menetapkan sesuai dengan metode yang benar, ya, itu harus kita ikuti. Kalau kita mengikuti misalnya sudah ditetapkan jauh-jauh hari, makanya kita konsekuensinya kita membuang hadis-hadis Rasulullah yang sahih dari Rasulullah. Ya. Rasulullah menyatakan ketika bulan Sya'ban tanggal 29, maka lihatlah hilal. Kalau tidak kelihatan, maka genapkan 30 hari. Ini dibuang semuanya. Hadisnya Rasulullah tidak berlaku lagi. Padahal itu sudah dijalankan oleh Nabi, oleh sahabat, oleh para salafus salih, para imam-imam yang generasi terbaik umat ini. Maka itu kita cukup sami'na wa ata'na. Itu kadarnya, terkait kadarnya. Ya, selama sebulan bagaimana nanti mengawali puasa, bagaimana nanti mengakhiri puasa atau masuk ke bulan Syawal, ya. Syaratnya kalau bulan Ramadan itu hilalnya harus dilihat minimal oleh 1 orang. Syaratnya ini. Ini masih terkait kadar. Semuanya sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bulan Syawal nanti yang melihat hilal minimal 2 orang. Itu minimal 2 orang. Ada persaksian 2 orang, maka persaksiannya diterima ketika mereka menyatakan melihat hilal nanti di tanggal 29 Ramadan. Itu kadarnya itu seperti itu. Lalu caranya bagaimana? Ya, ini juga sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya secara detail. Ya, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar summa atimus siyama ilal lail. Ya, diajari makan minum, kalian makan sahur, makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam dari fajar. Itu maksudnya apa? Kalau zaman dahulu ada sahabat seperti ini. Kalau sedang puasa itu nyekel benang. Nyekel benang. Benang putih ya, benang putih dipegang. Oh, ngerurung kerton berarti si kenang Itu sebagai pemahaman dia terkait ayat yang mulia ini. Ya, akan tetapi Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud benang putih dan benang bintang daripada fajar adalah ketentuan fajar, ya, yang seperti yang sudah kita ketahui sekarang itu ada yang namanya fajar atau masuk waktu subuh, ya, ada fajar kadzab, ya, kadzib, dan fajar sadik. Ada fajar yang lomboni, ada fajar sing temenanan. Maksudnya seperti itu dalam bahasa kitanya. Ya. Fajar kadzib yang bohongan itu ketika di langit sana terlihat 1 garis putih.
Itu belum menunjukkan terkait masuknya waktu subuh. Sedangkan yang dimaksud oleh Allah tabaraka wa taala hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, itu adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Di antaranya tandanya adalah di langit sana terlihat warna merah-merah yang sudah menyebar. Gitu. Jamaah rahimakumullah, kita mengikuti jadwal salat yang sudah ditetapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Memang ada terjadi perbedaan, ya terjadi perbedaan. Khususnya adalah untuk waktu subuh. Kalau duhur, asar, maghrib, isya itu semuanya sepakat. Karena apa? Karena gampang delenge. Gini betul? Ya duhur gampang delenge, tinggal ditancapkan benda, ketika sudah serong berarti sudah masuk. Nanti asar berarti ketika panjang bayangan benda pada baik dawane. Itu. Nanti maghrib ketika matahari terbenam, ya. Isya sebelum ketika matahari terbenam nanti masih ada ronak kemerahan itu berarti masih masuk waktu maghrib. Kalau sudah hilang semuanya gelap itu masuk isya. Berbeda dengan waktu subuh, ya. Makanya ada perbedaan. Kita bangsa Indonesia secara umum Kemenak menetapkan 20 derajat. 20 derajat, jadi ada garis horizontal yang menandakan tanda batas antara siang dan malam. Itu matahari kira-kira masih ada 20 derajat di bawah, ya, ufuk itu tadi. Yang kita jadikan acuan hari ini. Yaitu kalau hari ini Ibir itu berarti tadi sekitar jam 4 lebih berapa? Ya, yang adzan tadi siapa? Atau acuannya berapa? 4.31 kalau nggak salah nggih. Iya. Monggo yang mau adzan melihat jadwal, ya, melihat jadwal, jangan sampai nanti kita kayak suka adzan orang mau jadwal. Itu kita lihat jadwalnya. Waktu nanti disalahkan oleh teman-teman si sahur bisa adzan. Itu. Karena ada sedikit perbedaan, ya. Ada yang mengatakan 20 derajat, ada yang 18 derajat, ada yang 16 derajat. Padahal 1 derajat itu saya sampaikan kemarin selisihnya adalah 4 menit. Kalau yang menggunakan 16 derajat itu berarti 4 kali 4 kacake beda 16 menit dengan kita. Itu ada di Jogja, itu ada. Dan mereka mengatakan bahwasanya kami sudah mengamati benar-benar diamati bahwasanya waktu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah itu adalah seperti itu, ya, yaitu sekitar 16 derajat di bawah ufuk mataharinya, sehingga nanti kelihatan benar-benar orang itu sudah bisa melihat, ya, melihat mana benang putih dan benang hitam daripada fajar, sudah bisa membedakannya seperti itu. Itu terkait kadarnya dan caranya dan juga waktunya. Itu semuanya sudah ditetapkan oleh dan Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mengarang-ngarang waktu-waktu ibadah, tidak boleh. Subuh ya seperti itu, batasannya adalah fajar sidik. Sampai kapan? Sampai apa? Sampai terbenam matahari. Sampai terbitnya matahari. Sekarang terbitnya matahari jam berapa? Jam 6 kurang sedikit, kalau nggak salah jam 6 lebih 5. Anggar panjenengan kawanan berarti wis ketinggalan waktu subuh. Apakah kalau sudah ketinggalan terus nggak sholat? Ya tetap sholat, tapi itu berarti sudah kita sholat di luar waktunya. Keutamaannya, pahalanya jelas berkurang. Itu. Kalau panjenengan kotangi setengah pitung misalnya, ya, kau belum subuh, ya, itu tetap sholat subuh, akan tapi panjenengan sudah menjalankan sholat di luar waktunya. Itu kalau sekali dua kali sih masih dimaklumi, anggar ngobharen. Nah ini permasalahan. Itu, ya, ini sekali lagi, sebab, jenis, kadar, cara, waktunya dan tempatnya
itu semuanya kalau itu merupakan sebuah ibadah yang sudah ditetapkan oleh aturan syariat, maka kita tidak boleh berkreasi, ya berkreasi, ya kreasilah, ya misalnya waktunya kita kreasi, tekan maghrib tok kayaknya kedawan, tekan asar bae puasane nggih. Kreasi kan kreasi. Atau kalau ini mengurangi, kalau kita tambah kayaknya lebih afdol anggar bukannya jam 8 ya, berarti puasanya lebih suwe, pahalanya lebih akeh. Boleh nggak berkreasi seperti itu? Mboten, tidak boleh. Ya, sama kita kalau mengatakan bersolat subuh ya kurang dawak ya, kudune 4 rakaat misalnya, ya kan kira lebih afdol, nggak boleh. Karena itu semuanya sudah kadarnya, caranya, waktunya dan tempatnya ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tidak boleh kita menentukan keafdolan suatu tempat kecuali sudah ditentukan atau disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya, ya ada yang mengatakan sholat di Masjid Cikadu, ya lebih baik daripada salat di Istiqlal. Ini tidak boleh karena itu membutuhkan dalil. Ya, yang ada dalilnya apa? Salat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi itu memang ada kelebihan, keutamaannya. Sementara tempat-tempat yang lain tidak. Gitu. Makanya kalau ada orang mengatakan salat di masjidku, ya itu pahalanya lebih banyak daripada masjid yang lain, ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Itu karena untuk terkait permasalahan seperti ini harus ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Ya insyaallah kita lanjutkan di kajiannya akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.